Apakah orang daerah bisa menjadi orang kaya di negara ini? Lebih tepatnya orang yang lahir dari kota ini. Pematang Siantar, yang terkenal oleh makanan-makanannya yang enak. Mungkin nggak ada orang yang dari sana merantau ke Jakarta dan mendapatkan kekayaan sampai 6,6 triliun rupiah. Dan yang lebih penting dari duitnya adalah prestasinya. Kalau kalian dengar cerita ini, pasti yang kalian pengen tahu adalah, doi kerja apa bro? Pasti privilege tuh, atau kagak duitnya pasti ilegal. Nope, ini semua legal. Dimulai dari 17 Agustus tahun 2009, dan 13 tahun kemudian, gue yakin mayoritas yang nonton ini pastinya tidak akan menolak duit sebanyak ini. Duit yang dihasilkan dari kerja keras selama 13 tahun lewat industri teknologi, yang dibilang startup. Wait bro, gue agak-agak paham kok bisa mendadak punya kekayaan 6,6 triliun? Apaan sih startup itu? Startup kan mulai, up to naik, mulai naik. Jadi startup itu sering diasosiasikan dengan industri teknologi atau apapun yang bisa di scale up. Banyak definisi scale up, tapi yang paling umum adalah saat kalian punya pegawai jumlahnya masih sama, tapi karena kalian itu perusahaan teknologi, di mana kalian itu menulis kode setiap harinya, kode tersebut bisa melayani jutaan orang. Layaknya Instagram saat dibeli Facebook masih baru belasan orang, padahal usernya sudah jutaan. Bisa scale. Dan untuk terhadap ekonominya kenapa bisa dapat duit gitu banyak? Ya karena ada yang ngasih mereka duit. Dan gimana caranya kita dapat duit? Pada umumnya nyari profit. Tapi di startup karena industrinya ini permainannya sampai 10 tahunan, biasanya mereka menyampingkan profit. Yang mereka ingin adalah market share. Layaknya Amazon di tahun 2000-an. Lah, kalau misalnya kagak ada duit, terus gue kerja gimana bro? Gue kan butuh makan, pegawai gue butuh makan. Enter VC, Venture Capital. Dimana mereka memberikan kita modal untuk kita bisa scale up. Dan sebagai gantinya kita memberikan mereka saham. Bro, tapi kalau misalkan rugi terus ya duit bakal habis bro. Oh iya, makanya sangat umum startup itu melakukan penggalangan dana tuh berkali-kali. Bro, tapi tetap aja bro, pakai otak lu dong, duit bisa habis kan? Kalau dari private sudah habis, yang biasanya startup lakukan adalah ke publik, aka IPO, menjadi perusahaan TBK. Dan pasti pertanyaan berikutnya adalah, oke bro, gue juga pengen nih ikutan dunia startup gini. Kalau misalnya dalam 13 tahun gue bisa dapat 6,6 triliun. Gimana caranya tuh bro? Kalau ngomongin secara teoritis, gue udah pernah ngebahas di 2 video ini. Untuk kalian yang pengen tahu gimana cara kalian bisa menghasilkan suatu produk yang bisa diterima oleh orang banyak, baca bukunya Eric Ries, Lean Startup. Buat kalian yang malas baca buku atau bahkan nonton video gue, ini versi simpelnya. Untuk bikin startup, kalian butuh implementasi model ini. Learn, observasi produk apa yang bisa memecahkan masalah di kita punya masyarakat. Build, bikin minimum viable produknya. Produk yang kagak usah terlalu kompleks tapi cukup minimum untuk orang-orang bisa merasakan manfaatnya. Measure, dimana kalian coba beneran track apakah produk ini beneran disukai oleh masyarakat sekitarnya kalian. Iterasi terus sampai yang kalian dapat yang namanya product market fit. Dimana produk kalian diterima oleh masyarakat dan pastinya kalian bisa dapat bayaran juga dari jasa dan produk yang kalian tawarkan. Dan di video berikutnya dari segi philosophical-nya, kayak thought exercise apa aja yang harus kita coba jalankan sebelum kita mencoba dunia startup ini. Zero to One by Peter Thiel. Buat kalian yang malas baca atau nonton video gue, ini versi simpelnya. Breakthrough di industri ini butuh pemikiran yang sangat kontras, yang dibilang contrarian. Untuk bisa memanfaatkan teknologi ini, kalian butuh untuk menjadi monopoli. Dimana kalau misalnya jadi monopoli, jadilah monopoli yang memberikan consumer surplus. Itu adalah cara simpelnya kalian bisa bangun startup. Aka usaha yang pertumbuhannya tuh sangat eksponensial. Kagak cuma linear seperti usaha pada umumnya. Gue yakin ada beberapa dari warga kreatif yang udah baca 2 buku ini atau bahkan nonton video gue tanpa memakai adblock pastinya. Pasti kalian kebayang kenapa industri seperti ini bisa mendatangkan kekayaan yang sebegitu ekstrimnya juga. Tapi jangan sampai kalian kedistorsi ke cerita suksesnya doang. Karena secara statistik hanya 10% doang yang bisa jalan. 90%-nya gagal. Jadi kalau sekarang kalian taruh di kalian punya media sosial terutama di LinkedIn, kalian taruh bahwa kalian itu founder startup atau kerja di startup, mungkin kalian berasa itu adalah sesuatu yang keren dan trending. Tapi kalau ngomong secara matematika, kemungkinan besar kalian itu cuma lagi koleksi nama-nama perusahaan untuk di CV-nya kalian. Terdengar kasar, tapi itu realitanya.
Balik ke objektif gue bikin video ini. Ada satu dari kalian yang minta gue specifically topik ini, cara bikin startup. Walaupun udah jelas tahu subjeknya itu bukan siapa-siapa. So shout out to you pengen tahu materi tanpa lihat subjeknya. Oleh karena itu gue tergerak untuk mencoba merangkum industri ini seringkas mungkin untuk kalian bisa mencerna sebaik mungkin juga. So far kita udah ngomongin cerita suksesnya dan apa aja yang harus kita lakukan untuk menuju end goal tersebut. Tapi mungkin kalian bertanya, oke bro, dari sekian banyak variabel mana yang paling penting? Di tahun 2012 ada orang yang namanya Bill Gross dan dia coba melakukan research dari 200 startup. Variabel apa yang paling berkorelasi dengan tingkat kesuksesan startup? Ada ide, tim, funding yaitu uang, bisnis model bagaimana cara kalian bisa balikin duit investor, lalu timing, waktu. Kalau disuruh tebak, menurut kalian dari 5 variabel tersebut mana yang paling berkorelasi dengan tingkat kesuksesan startup? Oke, sudah kalian pilih? Dari 200-an startup yang di research, satu variabel yang paling berkorelasi dengan tingkat kesuksesan startup adalah timing. Yap, gue tahu denger ini kalian pasti berasa abstrak banget bro, gue mana tahu ini timing atau enggak. Menurut gue iya, menurut lu kagak bukan. Ya ini kan subjektif banget bro, kayak nggak bisa di... Itulah kenapa namanya informasi aja kagak cukup guys. Kalau informasi aja cukup, semua orang akademis itu udah kaya dan six pack semua. Buat kalian yang tidak skip videonya gue dan nonton sampai sini dan kalian masih berapi-api, pertama gue pengen tepuk tangan dulu buat kalian. Karena jujur kalian itu luar biasa. Gak usah tepuk tangan bro, tenang aja bro. Gue itu emang jiwanya tuh startup banget bro. Mental gue tuh keren, ide gue tuh luar biasa, tim gue tuh canggih deh bro. Gue percaya bro, yang namanya sukses itu ada di tangannya atas. Kita tuh harusnya fokus ke apa yang bisa kita kontrol, yaitu produk. Kayak Elon Musk aja bro, kagak ada tuh namanya marketingan. Pokoknya nanti duit datang sendiri. Tapi jujur ya bro ya, gue kan percaya banget produk gue udah kayak Elon Musk. Tapi kenapa ya bro ya, kagak ada yang mau kasih gue funding ya bro, kagak ada yang mau kasih gue duit. Gue ditolak terus tuh sama visi-visi, email kagak dibales, WA di blok. Kenapa ya bro ya? Kalian bukan Elon Musk? Kenapa tidak ada yang mau funding startupnya kalian? Sederhananya seperti ini. Bisnis. Dimana rule nomor 1 dalam bisnis adalah bikin duit. Atau lebih diplomatisnya, jangan sampai kalian kehilangan duitnya kalian. Dimana venture capitalist sebagai institusi yang diasosiasikan sebagai pemodal orang-orang yang bikin startup, kebanyakan duitnya itu bukan duit mereka sendiri. Mereka ada yang namanya LP, Limited Partner. Dan bisnis mereka pada umumnya adalah 2-20 rules. 2% management fee dan 20% carried interest. Mungkin kalian berpikir 2% dari apa bro? 2% dari duit yang mereka kelola. Jadi kalau misalnya kalian lihat ada berita di mana ada satu VC mendapatkan fund sampai $500 juta. Berarti mereka akan dapat 2% management fee dari $500 juta tersebut, yaitu $10 juta. Mau mereka rugi atau mau mereka untung, tetap dapat duit 2% tersebut. Dan dari hasil investasi mereka, kalau misalnya mereka mendapat untung, mereka bisa ngambil 20% lagi dari mereka punya carried interest. Dan kebanyakan dari carried interest ini maturing kalau misalkan sudah 5-10 tahun. Definisi maturing apa sih? Ya udah koleksi duit, bukan koleksi saham lagi. Oke, sudah liquid, dimana balik lagi ke poin gue sebelumnya. Ini bisnis. Sampai di sini kalian berasa bahwa loh kok venture capitalist mau keputusan investasinya salah pun tetap dapat 2% ya. Yes, mungkin terkesan aneh buat kalian, tapi salah satu venture capitalist terkenal di Amerika Serikat yang namanya Chris Sacca berani komentar ini adalah rigged game. Ini bukan hoax, kalian bisa cek sendiri link di deskripsi. Chris Sacca itu adalah investor terkenal yang udah pernah investasikan duit dia ke Uber, Twitter, Instagram, dan teman-temannya. Di podcastnya Tim Ferriss yang gue juga bakal share link di deskripsi, dia komentar seperti ini. For those who don't know, venture capital, I mean, it's totally unfair. People give me their money. I draw a management fee off it, so they pay me to take their money and invest it for them. If I make money,
Then I pay them back the management fee, and then after that, we split the profits, and I get a really big chunk of the profits. And if I lose money, that's fine. It doesn't come out of my pocket. I keep my fee, and my investors lose money. That's how this industry works. That's bananas, right? And at some point, it's gonna break. Tapi balik lagi terhadap kebutuhan kalian sama visi ini apa? Apakah kalian sedang lagi ingin melakukan penggalangan dana untuk increase kalian punya growth? Kalian pengen ngecek kalian punya proof of concept, apa tuh kebutuhan kalian dari dana tersebut? Gua harap kalian gak usah baper karena at the end of the day visi itu fungsi apa? Untuk ngasilin mereka punya partner duit. Dan mayoritas dari startup gagal untuk dapat yang namanya product market fit. Jadi kita turun. Kalau misalnya yang jago which is the 10% atau bahkan the 1%, ya akhirnya seperti ini. Dan sebagai venture capital, sebagai pemodal, kalian pasti pengen ngelakuin investasi ke seseorang yang kalian anggap kompeten. Seperti kalau misalnya orang itu bekas dari Google. Jadi kalian bayangin kalau misalnya kalian ada pilihan orang dari Google atau orang dari YouTube yang kerjaannya itu ngomong buku-buku kagak jelas. Kalian pilih yang mana? Apa adanya aja. Jadi menurut gue kalian kagak usah baper, tetap eksekusi terus. Kalian punya roadmap, kalian punya vision di mana kalian itu pengen produk kalian itu seperti apa. Akan terdengar klise, tapi buat kalian yang tidak mempunyai background yang kuat untuk pitching ke investor, apalagi kalian yang bisa dibilang introvert, pastinya susah untuk membuat investor itu terpukau, terkesima oleh kalian punya keterampilan. Karena ya, okay, good. What's the problem? Ingat, at the end of the day ini semua adalah bisnis. Yang investor mau adalah liquid, duit. Di ujungnya investor tuh kagak peduli namanya valuasi. Mau kalian valuasi gimana pun ya kagak ada yang peduli kalau misalkan itu tidak liquid. AKA jadinya koleksi saham. Jangan kecil hati, secara volume memang makin banyak visi-visi menginvestasikan duitnya mereka ke startup-startup di dunia ini. Terlebih kalau misalkan ngomongin Asia pun juga makin lama makin banyak. So, seperti yang Elon Musk bilang, fokus ke produknya kalian dan duit bakal datang sendirinya. So, buat kalian yang pengen mempelajari materi startup lebih dalam, gue recommended 2 buku ini. Dan gue yakin sambil waktu berjalan, kalian bisa cari sendiri buku-buku yang berkorelasi dengan kalian punya masalah. Dan buat kalian yang butuh bikin website untuk startupnya kalian atau usahanya kalian, ada website yang namanya Linkit, lnk.id. Dimana kalian bisa bikin website gratis di bawah 1 menit. Yap. Dan gue pernah share juga kenapa Linkit ini ngebantu banget gue sebagai kreator. Karena gue bisa langsung jualan gue punya digital product dari ebook, e-course, dan gue punya newsletter. Dan total penghasilan gue yang gue dapat dari Linkit, menurut gue sih udah lumayan banget dalam waktu setahun. Dan buat kalian yang pengen punya toko sendiri, kalian juga bisa langsung cek aja ke websitenya lnk.id, Linkit, dimana kalian bisa jualan kalian punya physical product seperti baju dan buku. Dan buat kalian yang biasa pakai Linktree, gue highly recommended kalian pindah ke Linkit juga. Kenapa? Karena semua custom feature yang di Linktree Pro bayar, di Linkit gratis selamanya. Buruan ke Linkit. Dan balik ke topik hari ini terhadap startup, gue harap gue bisa memberikan informasi yang relevan buat kalian yang beneran pengen coba belajar. Walaupun gue tahu gue bukan expert di bidang ini. Thank you. Pastinya juga gue tidak bisa menjelaskan semua sudut startup dalam video di bawah 20 menit. Karena namanya startup itu sangat banyak variabelnya dan tiap variabel itu bisa sedalam-dalam mungkin. Kayak gimana hitung valuasi, gimana cari co-founder, gimana cara nemuin problem yang beneran bisa di-solve abis itu orang mau bayar. Belum kalau ngomongin visi ini, venture capital ini, ada sisi gelapnya yang orang-orang bahkan bilang ini adalah Ponzi scheme. We are, make no mistake, the middle of an enormous multivariate kind of Ponzi scheme. By the time you're growing at 12% a year, because by the time 400 became 200, became 100, became 50, they've raised 2 more funds, they've marked up the rest of their deals, they've made their fees. Ciao! Itu menurut gue bisa jadi 20 menit video tersendiri. Dulu, co-foundernya Twitter namanya Jack Dorsey, bahkan dia itu udah ninggalin Twitter, habis itu ngatain VC.
Tapi kalau misalnya kalian berasa itu menarik untuk gue bahas ya tinggal komen aja di bawah. Tapi gue harap semua narasi ini nggak menghentikan kalian untuk berkarya, karena menurut gue walaupun ada sisi gelapnya, kapan lagi ada satu industri yang bisa melahirkan seorang pengusaha yang tanda kutip tidak privilege bisa datang ke suatu ibu kota dan menciptakan lapangan pekerjaan. Itu menurut gue prestasi, bukan masalah dia masuk ke majalahnya loh. Dia menemukan suatu usaha dan bisnis model dalam industri startup ini yang akhirnya bisa memberikan surplus ke semua orang, kagak dari sisi toko ke sisi konsumen juga. Menurut gue itu prestasi yang luar biasa. Financial menurut gue ya juga luar biasa, tapi prestasinya lebih luar biasa menurut gue. Kayak bayangin lah, semua orang mempunyai kesempatan yang sama untuk jualan. Kesempatan ya guys ya, bukan hasil. So, poin gue di akhir video ini, kalau misalnya kalian pengen berkarya, pengen coba ke industri startup, jangan sampai peran-peran antagonis tersebut menghentikan kalian. Kalau misalnya kalian berasa kalian pengen mencoba memecahkan suatu masalah yang menurut kalian tuh passionate dan pengen kalian pecahkan, pastikan kalian lakukan. Dan ingat, kalau misalnya kalian beneran fokus ke produknya, akhirnya duitnya akan datang sendirinya. Jadi buat kalian yang mempunyai mimpi terhadap industri teknologi ini dan pengen membuat suatu revolusi, startup is the way. Itu aja, jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share teman kalian, and I'll see you in next video. Salam kreatif.